Rizky Nidaul Fadilata. Saya mahasiswa D4 Kebidanan Universitas Indonesia Negeri Makassar. Saya akan melaksanakan praktek microteaching tentang pemeriksaan pada ibu hamil. Nah, sebelumnya saya melakukan praktek, saya akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing saya, Ibu Ismawati SSDM atas bimbingannya selama ini sehingga saya bisa praktek microteaching pada hari ini. Nah, langsung saja untuk menghemat waktu, saya mau menyapa dulu adik-adik mahasiswa semuanya. Apa kabar semuanya? Baik ya. Pertemuan sebelumnya saya sudah membagikan handout atau daftar pilih tentang pemeriksaan ibu hamil. Di rumah sudah baca belum adik-adik semua? Sudah baca? Iya, sudah ya, bagus. Kalau teman-teman adik-adik semua sudah baca, akan membantu sekali proses praktek pada hari ini karena di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Nah, nanti saya minta tolong salah satu dari adik-adik semua untuk menjadi pasien. Jadi nanti mohon siapa terserah ditunjuk saja salah satu untuk membantu saya ke depan untuk mempraktekkan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Seperti itu. Oke. Langsung saja sebelum kita melaksanakan pemeriksaan, kita harus mempersiapkan alat-alat dulu. Nah, alat-alatnya sudah saya siapkan di sini. Salah satunya yaitu tensimeter. Nah, dalam pemeriksaan ibu hamil, kita harus mempersiapkan alat dan usahakan alat-alat itu dekat dengan pasien. Jadi kalau kita melaksanakan pemeriksaan, kita tidak setengah mati mencari di mana alat tidak menjangkaunya dengan mudah bisa kita jangkau. Nah, salah satu dari alat tersebut adalah yang pertama adalah tensimeter, kemudian termometer, kemudian ada senter, ada metlin, ada arloji, ada linex, ada alat pengukur panggul, kemudian ada hammer, dan juga APD. APD-nya saya menggunakan sarung tangan. Nah, siapa di sini yang mau jadi relawan untuk ke depan menemani saya? Oh ya, silahkan. Siapa nama tak? Rizky, Bu. Oh iya, Rizky, sama-sama Rizky ya. Nanti kita peragakan bagaimana ibu datang memeriksakan kehamilannya, kemudian di anamnese, kemudian pemeriksaan fisik. Oke? Ya, silahkan. Silahkan masuk, Bu. Silahkan duduk. Iya. Oke, perkenalkan, saya Bidan Nida. Saya bidan yang bertugas di Poliklinik Kandungan di Rumah Sakit Papili ini, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu, saya mau pemeriksa kehamilan. Ya. Karena saya tes di rumah, Ya. sudah 2 garis biru. Oh, sudah positif ya? Oh iya, boleh. Saya data dulu ya, Bu ya. Siapa nama tak Ibu? Ibu Reski. Ibu Reski. Ya, nama suami? Firman. Oh ya, Bapak Firman ya. Berapa umur tak? 22. 22. Suami? 25. 25. Kemudian suku Bugis. Oh ya. Terus agama Islam. Pendidikan oh ya, D4. Pekerjaan tak Ibu? Ibu rumah tangga. Oh ya, ibu rumah tangga. Di mana kita tinggal sekarang? Di BPP. Oh ya, BPP. Oke. Kemudian ada keluhan tak saat ini, Bu? Keluhannya itu saya mual sama muntah. Oh ya, mual sama muntah ya, Bu. Wajar ya, Bu ya, itu kalau di awal-awal kehamilan seperti ini mual muntah. Terus ini kehamilan yang keberapa? Hamil pertama. Hamil pertama. Pernah keguguran? Tidak pernah. Oke. Kemudian kalau riwayat menstruasi tak, mens pertama tak umur berapa? Umur 14. 14 tahun. Siklusnya berapa hari? Siklus 28. 28.
teratur Bu Di? Oh ya, teratur. Kalau lamanya 7 hari. 7 hari. Oke. Kalau haid pertama, hari pertama mens terakhir itu tanggal berapa? Yang Kira-kira tanggal 20 September. Oh ya, 20 September ya Bu ya. Jadi kalau ini saya hitung Ibu, usia kehamilan tak 7 minggu 3 hari. Nah, perkiraan persalinan tak itu 27 bulan Juni 2021. Ya. Kalau riwayat kehamilan yang sekarang sudah TT Ibu, sudah imunisasi TT. Sudah berapa kali imunisasi? 2 kali. Oh, 2 kali. Kemudian kalau makan 1 hari berapa kali? 3 kali. 3 kali. Kemudian minum banyak ya Bu ya? 1,5 liter 1 hari. Kemudian riwayat perkawinan ini menikah yang pertama. Oh ya, pertama. Kemudian umur berapa menikah? Umur 21. Oh iya, 21 tahun. Oke, terus aktivitas sehari-hari tak di rumah sebagai berumah tangga ya Bu ya? Tidurnya cukup, teratur. Kemudian kalau buang air besar, buang air kecil lancar ya Bu ya? Iya. Bisa setiap hari kalau buang air besar? Iya, lancar. Oke, tidak ada keluhan? Tidak ada. Kalau ini pola seksualitas ada keluhan Ibu? Mohon maaf, tidak ada. Oh ya, jadi ada keluhan ya Bu ya. Kemudian kalau mandi sehari berapa kali Bu? 2 kali. Oh ya, 2 kali. Jadi kebersihannya tetap terjaga ya Bu ya. Pakaian dalam juga sering ganti? Sering ya. Terus riwayat kontrasepsi KB sebelumnya ada kita menggunakan alat kontrasepsi? Enggak, tidak. Belum pernah ke KB selama ini ya Bu ya. Kemudian kalau riwayat kesehatan ada penyakit bawaan? Tidak ada. Turunan juga tidak ada ya. Kalau riwayat kembar ada itu? Tidak ada juga. Kalau riwayat alergi? Alergi apa Ibu? Udah. Oh, makanan udah ya. Kalau obat-obatan? Tidak ada. Kalau kebiasaan sehari-hari suami merokok? Tidak. Kita juga tidak ya Bu ya. Terus kalau minum jamu? Tidak juga. Tidak ada di makanan pantangan? Tidak ada. Terus ini riwayat psikososial Pak. Ini kehamilannya kita rencanakan, maksudnya diinginkan karena anak pertama ya Bu ya, pasti mau sekali nih menimang cucu juga ini mertua tak ya neneknya ya. Terus kalau persiapan persalinan rencana kok yang lakukan di mana? Oh ya di sini ya Bu ya, mudah-mudahan lancar ya Bu. Inginnya ditolong sama dokter. Iya, oke. Iya. Baik Ibu, ini sudah cukup. Saya minta data untuk pemeriksaan ini anamnesenya. Kita lanjutkan untuk pemeriksaan fisik. Nah, begitu tadi adik-adik semua pemeriksaan anamnesa ya. Kita gali informasi dari Ibu. Jadi dari data pribadinya, dari data lingkungan keluarganya, kita kaji juga apakah ada masalah kayak psikososial, apakah ibunya ada masalah dengan maksudnya kejiwaan atau diinginkan atau tidak kehamilannya, karena itu pengaruh sekali sama psikisnya ya. Terus siapa tahu nanti ibu ada masalah lain, nanti kita bisa berikan KIE di belakang. Oke, setelah pemeriksaan. Sekarang lanjut ke pemeriksaan fisik. Ya, setelah kita melakukan pemeriksaan anamnesa, kita lakukan pemeriksaan fisik. Tapi sebelum kita periksa, kita timbang dulu
pasien dan ukur tinggi badan. Nah, ada baiknya kalau sebelum kita melakukan pemeriksaan timbang berat badan, kita periksa dulu apakah jarum yang ada di timbangan itu sudah menunjukkan angka 0. Kemudian pastikan ibu tidak membawa barang bawaan yang berat seperti HP, dompet, kayak gitu. Terus kemudian minta ibu untuk melepaskan sepatu. Ya, tapi ibu bisa naik ke timbangan ya. Kemudian kita lihat berapa beratnya ibu. Ya, 46. Kemudian hadap sana kiri. Berdiri di sini menghadap ke sana. Ya. Oke, saya tingginya 158. Oke. Sesudah kita menimbang berat badan dan ukur tinggi badan, kemudian pasien disuruh baring ke tempat tidur untuk dilakukan pemeriksaan fisik. Tapi sebelum memeriksa pasien, jangan lupa kita tutup sampiran untuk menjaga privasi pasien dan juga cuci tangan. Kemarin sudah belajar cara 6 langkah cuci tangan ya. Sudah. Ya, yuk kita sama-sama mengulanginya ya. Dihitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Oke. Ya. Oke, begitu ya. Menggunakan sabun selama 60 detik. Kemudian kita menggunakan APD. Nah, APD-nya di sini ada sarung tangan ya. Kita gunakan sarung tangan ke handscoon. Kemudian kita tapi itu bisa balik. Kemudian setelah itu kita ukur suhu ibu. Ada ibu, saya ukur suhu saya dulu. Kemudian kita ukur tekanan darah. Tapi bisa sedikit. Bagus ya Bu ya, 110/70. 110/70. Kemudian kita ambil hasil pemeriksaan suhu 36,8. Suhu normal berapa? 36,5 sampai 37,5. Kemudian kita ukur nadi sama pernapasan ibu ya. Selama 1 menit kita hitung. Sekalian juga pernapasannya ibu. Ya, hasilnya normal ya. Pernapasan ibu 20, nadinya 80. Nadi normal 80 sampai 120, kalau napasan 16 sampai 24. Ya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan dari ujung rambut sampai ujung kaki, head to toe. Kemarin kan sudah belajar, jadi mulai dari rambut. Dari rambut sampai ya Bu ya. Nanti saya dapat kita lihat kepalanya tidak ada benjolan, kemudian rambutnya tidak ada ketombe, tidak rontok. Terus kemudian turun ke mata, tapi ibu bisa melihat ke bawah. Ya.
skleranya putih, tidak kuning, kemudian tapi ibu bisa lihat ke atas, konjungtivanya tidak pucat, tidak anemis. Tapi ibu bisa buka dulu maskernya sebentar. Ya, saya periksa hidungnya. Ya, tidak ada polip, tidak ada benjolan. Kemudian bisa buka mulutnya ibu. Oh, ya. Nah, tidak ada karies gigi. Giginya juga tidak berdarah. Kemudian kita periksa leher. Ya, bisa kita pakai lagi ya. Oke. Permisi ya Bu ya, saya periksa leher tak, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid menelan ki Bu. Oh ya, tidak ada pembesaran vena jugularis. Oke. Setelah itu kita periksa payudara ibu. Nah, kalau payudara ini kita suruh ibu angkat tangan ke atas ya. Tapi ibu angkat tangan tak ke atas. Kemudian kita lihat tidak ada tarikan. Kemudian tapi ibu kasih turun dulu satu ya Bu ya. Kemudian kita raba, tidak ada massa. Kemudian terdapat pembesaran puting, kemudian areola juga berwarna gelap. Terus satunya kita kasih turun tangannya, kita raba lagi, tidak ada massa, kemudian puting juga terdapat pembesaran puting, kemudian areola berwarna hitam gelap. Kemudian kita turun ke bawah ke bagian perut. Bagian perut kita lihat apakah ada bekas operasi, ada strie atau ada linea gravida. Nah, di situ kita lihat karena ini kehamilan awal, jadi untuk tinggi fundus uterinya belum teraba. Nah, bagaimana kalau nanti kita menghadapi pasien yang besar perutnya? Nah, nanti kita belajar Leopold. Leopold itu bagaimana cara meraba, di mana posisi janin, apakah kepalanya sudah di bawah atau bokongnya yang di bawah. Nanti kita belajar di pertemuan selanjutnya. Kalau ini karena ini ibu kehamilan awal, jadi TFV-nya belum teraba. Kemudian turun ke bawah ke genitalia. Ibu minta ibu untuk menekuk kakinya, kita lakukan pemeriksaan dalam bagian vagina. Nah, ini kalau vaginanya itu dilihat apakah ada udem, apakah ada polip, ataukah ada tumor. Nah, setelah itu selesai, diminta ibu untuk meluruskan kaki lagi. Kita periksa ekstremitasnya, apakah bengkak. Bagian tangan juga tadi dilihat apakah tangannya bengkak. Terus jari-jari kukunya bagaimana, apakah pucat atau tidak, ataukah kukunya bersih atau tidak. Kemudian kakinya dilihat juga apakah pudem atau bengkak. Kemudian dilihat ada varises atau tidak. Tapi ibu ya, oh iya, ada varisesnya. Kemudian jari-jari kaki juga dilihat kukunya apakah pucat, kukunya bersih atau tidak. Seperti itu. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan dari kepala sampai kaki, kita pemeriksaan refleks patella. Nah, silakan ibu duduk. Selesai ya Bu ya. Silakan ibu duduk. Ya. Nanti kalau berdiri jangan langsung berdiri ya. Kalau mau duduk jangan langsung duduk ya Bu ya. Miring dulu, baru tangan tak untuk menyangga, menahan untuk bisa duduk. Coba praktekkan kita. Oke, miring ki. Ya. Oke, baru tangan tak. Ini yang sebagai tumpuan untuk duduk. Iya, bangun. Ya, di sini ya. Oke, begitu ya sayang ya. Nanti biar tak kram perut tak. Ya. Terus kita lakukan pemeriksaan patella. Kita menggunakan ini hammer untuk memukul bagian
Kameranya Ibu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan panggul, yaitu dulu ya. Hasilnya 84, normalnya 80 sampai 90 ya kalau berdeluk. Kemudian kita periksa konjugata eksterna. Konjugata eksterna. Ya, bagus ya, hasilnya 18 cm. Untuk normalnya 18 sampai 20 cm. Kemudian untuk distansia spinarum dari pemeriksaan kita dapatkan hasil 24 cm. Normalnya antara 23 sampai 26 cm. Kemudian distansia kristalum kita lakukan pemeriksaan. Distansia kristalum hasilnya 25 cm, normalnya 26 sampai 28 cm. Oke. Ya. Selesai. Setelah itu kita berikan kepada Ibu informasi yang sudah kita dapatkan dari pemeriksaan tadi, apakah normal atau bagaimana hasilnya. Nah, sesudah pemeriksaan kita cuci tangan lagi 6 langkah. Kita buang handscoon ke sampah medis. Silahkan Bu duduk lagi di tempat tadi menemani saya. Dapatkan bahwa usia kehamilan Ibu saat ini 7 minggu lebih 3 hari. Kemudian kita ada keluhan mual muntah ya, nggak apa-apa, itu nanti Ibu makan sesering mungkin saja. Terus kalau bangun jangan langsung bangun, makan biskuit dulu boleh, minum teh hangat dulu boleh. Nanti saya resepkan untuk minum obat anti mual kalau misalkan dibutuhkan sekali. Kalau misalkan kita sudah nggak bisa tahan rasa mualnya, muntahnya, nanti kita minum. Tapi kalau tidak, jangan diminum. Terus saya kasih juga resep untuk vitamin penambah darah tak ya. Untuk vitamin kehamilan yang lain kita juga harus jaga pola makan tak, kebersihan tak, kemudian bawa happy aja ya. Ya, pokoknya kita mau makan apa silahkan, tidak ada pantangan yang kecuali alkohol ya, yang bersoda gitu nggak boleh. Ya, oke. Nanti kita kontrol lagi ke sini 1 bulan kemudian ya Bu ya. Oh ya. Ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada. Oke, ya. Oke, Ibu, terima kasih, cukup pemeriksaan hari ini ya. Ya, nanti kita tebus di luar obatnya. Terima kasih Bu, selamat datang kembali.